Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita satukan hati dan jiwa kita. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan ayat 4. Sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Raja yang mulia, biarlah hamba-Mu mengagungkan-Mu selalu, hingga aku ini sudah beribadah sama seperti malaikat, dan benar mendengar firman-Mu ya Tuhan, akan ku lakukan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, akulah yang kau percayai. Haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang maha pengasih, Tuhan yang memberi kebahagiaan kepada kami. Pada waktu ini kami mengingat penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Teguhkan dan kuduskanlah hati kami, agar kami mengingat segala penderitaannya itu. Tunjukkanlah kepada kami segala dosa yang kami perbuat, agar kami menyesali dan kemudian melakukan kehendak-Mu yang menyelamatkan kami, agar kami berbahagia sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau melakukannya untuk kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk menyambut pembacaan firman, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat
nomor 258 ayat 1 dan 2. Ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala sesuatu. Oh juru selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Pertolongan buat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Perjalanan yang aku tempuh teranglah dalam jiwaku. Susah sengsara kini ku risau, damai menanti di surga kata. Oh juru selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Pertolongan buat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ini, minggu invokatif, yang artinya bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, dengan tema Tuhan dekat tak kala aku memanggil, yang diambil dari Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kita baca secara bergantian, di ayat 11 kita baca bersama-sama. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu."
Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kita baca bersama-sama. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta melakukannya. Amin. Kembali kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Ujilah Aku Tuhan. Bagi
yang duduk di tempat. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang lalu, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa yang kita sengaja maupun tidak sengaja terhadap saudara-saudara kita maupun di tengah keluarga yang telah menyinggung perasaan dan melukai hati mereka, terlebih kepada Tuhan. Karena itu dengan sengaja, dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita memasuki saat teduh dan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia, dan pengampunan itu telah Engkau serahkan kepada Yesus Kristus Tuhan kami, Anak-Mu yang tunggal itu. Tolong dan kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan keampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar merasa bahagia di dalam hidup kami. Suruh apalah kiranya kepada kami Roh-Mu yang kudus itu untuk menerangi pikiran dan jiwa kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk meninggalkan segala kejahatan dan keinginan dunia ini. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepadamu sebagai suatu persembahan yang hidup, kudus dan mulia, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1. Berserah kepada Yesus, tubuh dan jiwaku.
marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang diambil dari Efesus pasal 4 ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kembali kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 199 ayat 1 dan ayat 2. Dulu ku tertindih dosa, oleh malu terbebas. Tangan Yesus menyentuhku, diubah diriku olehnya. Di zamaku, di zaman meluas sukacitaku. Tuhan Yesus menjamaku, diriku ciptaan baru. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Aku berhenti memuji Dia selamanya. Di zamaku, di zaman meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamaku, diriku ciptaan baru. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk. Untuk menyambut sabda Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1 dan ayat 3. Tuhan pimpin anakku agar tidak tersesat, akan jaga seterus jiwa kau tetap dekat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, selamat sore bagi kita semua. Firman Tuhan yang menjadi landasan khotbah bagi kita pada minggu sore ini diambil dari kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 49 hingga ayat yang ke-57. Kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 49 hingga ayat yang ke-57. Saya akan bacakan bagi kita dari Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia edisi yang kedua. Demikian dituliskan di sana. Air mataku terus-menerus bercucuran tiada hentinya, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Mataku memedihkan jiwaku oleh sebab semua putri-putri kotaku. Seperti burung aku terus diburu oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab. Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu. Air membanjir di atas kepalaku, pikirku, binasalah aku. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Janganlah kau tutup telingamu terhadap keluhku dan teriakanku. Engkau mendekat ketika aku memanggilmu, engkau berfirman, jangan takut. Sampai sedemikian jauh pembacaan bagi kita. Saudara-saudara
yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Ratapan ini adalah kitab yang dipenuhi dengan nyanyian-nyanyian kepedihan, nyanyian kesedihan. Kalau di dalam bahasa Batak biasanya andung-andung lah ya, mengadungi katanya ya. Adung atau ratapan, nyanyian-nyanyian kepiluan. Dan sesungguhnya kitab Ratapan bukan satu kitab yang terlalu besar atau terlalu panjang, karena dia cuma 5 pasal. Artinya terdiri dari 5 seri nyanyian kesedihan itu. Dan terus terang biasanya memang kitab Ratapan ini tidak terlalu disukai. Ya, karena siapa pula orang yang menyukai kesedihan, bukan? Ya, bisa hilang mood kita membacanya kalau kita baca ini dari awal hingga akhir. Bisa hilang semangat juga. Tidak hanya itu, karena penderitaan yang digambarkan di dalam kitab Ratapan juga adalah penderitaan yang terjadi karena kesalahan umat. Artinya penderitaan yang dibicarakan di dalam kitab ini adalah penderitaan, kesusahan karena kesalahan sendiri. Ya. Banyak penderitaan yang bukan karena kesalahan atau katakanlah dosa yang kita lakukan. Tetapi secara khusus yang ada di dalam kitab Ratapan ini adalah kesusahan yang muncul karena kesalahan umat. Baik itu kesalahan yang dilakukan oleh individu-individu, orang per orang, baik juga dosa atau kesalahan yang dilakukan secara komunal, kolektif. Dan karena itu memang kita tidak terlalu suka. Ya, siapa pula kita yang mau disalah-salahkan, bukan? Ya, orang Indonesia nggak terlalu suka disalah-salahkan. Kalau sudah salah pun, ya bilangnya ya, diam-diam aja gitu ya, bisikkan gitu, jangan ngomongkan di depan orang gitu. Kita nggak suka itu, betul ya? Sudah begitu mannernya, mau dibuat apa? Dan satu lagi yang terlalu tidak disukai di sini adalah karena penderitaan yang digambarkan di dalam kitab Ratapan ini, itu adalah penderitaan yang Tuhan sendiri datangkan kepada umat. Teman-teman, saudara-saudara, kita kan orang percaya, orang Kristen ya, yang senantiasa sudah diperkenalkan ya dengan wajah Allah yang ramah, wajah Allah yang pengasih, wajah Allah yang membuka tangannya lebar-lebar untuk pengampunan. Dan karena itu saya tidak tahu bagaimana respon Anda ketika mendengar bahwa sesungguhnya Allah juga bisa tampil dengan wajah yang garang, wajah yang tidak ramah, wajah yang marah dan menghukum. Semua itu bercampur di 5 pasal kitab Ratapan ini. Sebelum lebih lanjut ke sana, teman-teman, saya ingin menyampaikan atau mengutip satu kutipan yang cukup tajam dari seorang bernama Christopher Lynn Hedges. Dia adalah seorang pendeta gereja Presbyterian di Amerika. Selain pendeta, dia juga seorang jurnalis dan juga penulis dan seorang komentator. Dia tulis begini: kini di tengah hidup di negara, ya sekali lagi, kini kita tengah hidup di negara di mana dokter menghancurkan kesehatan, pengacara menghancurkan keadilan, universitas menghancurkan pengetahuan, pemerintah menghancurkan kebebasan,
pers menghancurkan informasi, agama menghancurkan moral, dan bank kita menghancurkan ekonomi. Itu kata Christopher. Di Amerika dia berbicara konteksnya ini ya. Tetapi silahkan juga lah kita, Bapak Ibu, teman-teman semua, melihat kesamaannya dengan apa yang terjadi di kita ini kini dan sekarang ini. Dan mungkin kita bisa memperpanjang daftarnya ya, dari apa yang dikemukakan oleh orang ini. Hanya saja masih bersyukur ya, di Indonesia kita punya mantra khusus. Kalau ada masalah di seputaran kedokteran, di seputaran hukum, di seputaran ini, di seputaran itu, mantra orang Indonesia adalah itu oknum. Betul ya? Dan biasanya kita lalu digeser kepada ini persoalan pribadi orang, oknum. Tapi kesusahannya, sialnya, kesusahannya tidak selalu hanya bagi oknum itu. Dan seringkali kesusahan itu menjadi kesusahan kita semua. Kesulitan itu menjadi kesulitan semua orang. Kebobrokan satu orang itu menjadi masalah bagi semua orang. Lalu kita bilang itu oknum. Kalau cuma dia yang bermasalah karena dosanya itu, boloslah ya. Justru itulah yang ditangisi oleh peratap di dalam kitab peratapan ini. Peratap ini merasa bahwa sesungguhnya dia tidaklah bagian dari kesalahan-kesalahan ini. Dia tidak bagian dari dosa-dosa yang membuat bangsa ini hancur. Dia tidaklah bagian dari raja-raja yang sudah ditegur oleh para nabi. Jangan lakukan itu, nanti hancur bangsa ini. Tapi raja-raja itu dengan sombongnya terus saja dengan kelakuan yang buruk di hadapan Tuhan. Dan yang dibuang, yang dijajah, yang menderita bukan cuma raja-raja itu, tetapi semua umat Israel mengalami penderitaan karena itu. Saudara-saudara, orang benar pun akhirnya terpaksa meratapi kehancuran itu. Dia menangisi dosa yang mungkin dianggap tidak dilakukannya, tetapi yang dampaknya mengenai dirinya. Sampai akhirnya dia pun terpaksa mengaminkan juga. Akhirnya dia pun mengaminkan. Dia turut berdosa. Dan karena semua itu dia merasa Tuhan sekarang begitu jauh. Dia merasa Tuhan tidak lagi dekat. Dia sudah merasa bahwa Tuhan tidak lagi bersama dengannya. Tuhan tidak lagi bersama-sama dengan mereka dalam kesusahan yang mereka alami. Dan karena itu dia sekarang berteriak, memanggil supaya yang jauh, yang dirasa meninggalkan mereka itu kembali mendekat. Di ayat yang ke-31 sampai 33 ada ditulis begini. Karena tidak untuk selamanya Tuhan menolak. Walaupun ia mendatangkan kesusahan, ia juga berbelas kasihan menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas. Tidak dengan rela hati Allah menindas. Dan tidak dengan rela hati Allah menyusahkan anak-anaknya. Seringkali kesusahan-kesusahan yang menimpa kehidupan kita Bapak Ibu, serta merta juga menutupi penglihatan kita akan kasih Allah yang tidak untuk selamanya menolak kita. Seringkali kesusahan-kesusahan penderitaan yang kita alami menutup pandangan kita terhadap penerimaan Allah yang selalu terbuka bagi kita. Yang walau mendatangkan kesusahan, tidak menghilangkan belas kasihan dan kasih setianya.
Dan yang mendatangkan kesusahan tidak dengan rela hati. Saya ulang-ulangi ini berkali-kali. Bahkan untuk menghukum dosa manusia, bahkan untuk menghukum orang-orang yang berdosa ini pun Allah sudah duluan menderita. Karena dia mesti melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya. Keinginan Allah selalu jelas. Dia selalu menginginkan kebaikan. Karena itu untuk sementara ini izinkanlah kita menganggap saja dulu bahwa kesusahan yang didatangkan oleh dosa-dosa kita itu, kesusahan yang didatangkan oleh kesalahan-kesalahan kita sendiri itu juga adalah kesusahan yang melaluinya Allah sedang menyalurkan kebaikan seperti yang Ia inginkan. Kita mesti belajar dari Ayub. Tahu Ayub ya, teman-teman? Ayub, kitab Ayub. Tahu kisahnya? Tahulah ya. Ayub menderita luar biasa. Saya tidak tahu apakah ada di antara kita di sini yang sudah pernah mengalami penderitaan seperti Ayub. Penderitaan Ayub itu adalah dia kehilangan seluruhnya. Seluruhnya loh ya. Dia kehilangan hartanya, kehilangan kekayaannya, kehilangan anak-anaknya, kehilangan kesehatannya. Bahkan yang terakhir yang masih tersisa adalah istrinya. Dan istrinya datang kepadanya mengatakan, masih percaya kau sama Tuhanmu itu? Kutu aja Tuhanmu itu mati kau, kata istrinya. Ada di sini yang sudah berencana punya istri? Pernah membayangkan akan dapat istri yang seperti itu? Ngerinya. Masih percaya? Masih bertekunkah engkau dengan imanmu? Kutuk aja lah Tuhanmu itu mati kau, katanya. Walaupun ini bisa dipercakapkan ya. Bagaimana seorang ibu mengalami penderitaan juga yang cukup luar biasa sehingga sampai menyatakan hal seperti itu. Tetapi kitab Yakobus di pasal yang kelima ayat 11 mengatakan tentang penderitaan Ayub ini seperti ini. Sesungguhnya kita atau kami menyebut berbahagia orang-orang yang tabah. Kalau di dalam Alkitab terjemahan yang lama edisi 1 itu, orang-orang yang tekun. Kamu telah mendengar tentang ketabahan, atau di yang lama itu ketekunan Ayub, dan telah mengetahui tujuan Tuhan, apa yang akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Karena itu teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudara, kata kunci di dalam kisah Ayub menurut Yakobus dengan demikian adalah endurance. Ketahanan. Karena memang orang percaya suka lembek juga. Sikit-sikit ngambek gitu ya. Sikit-sikit mandele kalau bahasa Bataknya. Kalau bahasa gaulnya apa itu? Merajuk gitu ya. Merajuk sama teman, kalau ikutnya dia tak pergi aku ke gereja. Nanti kalau dia sudah gak gereja, aku ke gereja. Merajuk sama teman pun bisa ikut-ikutan Tuhan yang ikut mengalami penderitaannya karena Anda tak mau berjumpa dengannya. Banyak hal. Bahkan di dalam kesulitan-kesulitan yang berat di dalam kehidupan kita, coba pikir-pikir, ingat-ingat. Apakah Anda berada di dalam barisan orang-orang yang tekun, tabah, yang ketahanannya teruji, atau yang gampang ambruk? Kita boleh kehilangan semuanya seperti Ayub, kehilangan seperti yang saya katakan tadi. Kita juga bisa kehilangan seperti orang Israel, kehilangan kebebasan, kehilangan kemakmuran, kehilangan kesejahteraan, kehilangan bahkan jati dirinya setelah dibuang. Tetapi teks
Alkitab hari ini mengingatkan kita untuk tidak pernah kehilangan keyakinan bahwa di 3 ayat 22 sampai 25, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Karena itulah kita berharap kepada Tuhan, dan Tuhan baik kepada jiwa yang mencarinya. Singkatnya, kalau mau disimpulkan, sebetulnya teks ratapan ini adalah hidup itu memang sulit. Amin. Pelan ya. Tetapi Tuhan itu baik. Amin. Itu lebih kuat. Sekali lagi, hidup memang sulit. Amin. Atau hidup Anda nggak ada sulit-sulitnya? Mudah-mudahan aja. Saya kok nggak merasa ada yang terlalu mudah ya. Karena kesulitan-kesulitan silih berganti datang di dalam kehidupan orang. Hidup itu memang sulit. Tetapi Tuhan itu baik. Itu yang digambarkan oleh kitab Ratapan, kitab Ayub, bahkan sebetulnya keseluruhan kitab suci kita ini. Dan puncaknya adalah di dalam kesediaan Yesus Kristus mengorbankan dirinya untuk menunjukkan bahwa walau begitu pun sulitnya, Allah itu tetap baik. Tetapi ibu bapak teman-teman, bagaimanapun kita mesti berseru katanya di dalam kitab ini. Maka tema kita hari ini, Tuhan dekat tatkala aku memanggil. Bisa diterjemahkan juga tatkala aku berseru kepada Tuhan. Tuhan dekat tatkala aku memanggil. Dalam ratapan yang kita renungkan hari ini sebetulnya memanggil yang dikemukakan di sini adalah sebuah tindakan yang aktif. Berseru itu adalah tindakan yang aktif. Bukan seperti yang biasa kita bayangkan. Kalau ada teman kita yang susah, ada teman kita yang menderita, lalu kita datang berdoalah. Ayo kita lipat tangan, mari kita berdoa gitu ya. Ya itu pun bagus. Tetapi untuk sebuah kondisi yang separah digambarkan di dalam ratapan ini dibutuhkan lebih daripada sekedar melipat tangan dan berdoa. Tindakan aktif yang dibutuhkan itu nampak di ayat 42 dikatakan begini. Kami telah mendurhaka dan memberontak. Engkau tidak mengampuni. Maksudnya apa? Di dalam seruan orang kepada Allah karena penderitaan yang dialaminya, karena keberdosaannya, mereka harus menyadari sungguh-sungguh bahwa mereka orang berdosa, pemberontak, dan orang yang durhaka. Dan sadar kalau Tuhan tidak punya kewajiban untuk mengampunimu. Sekali lagi, orang yang berseru kepada Tuhan dalam kondisi seperti ini mestinya sadar mereka orang berdosa, mereka pemberontak, mereka durhaka kepada Tuhan. Dan mereka mesti tahu bahwa Tuhan tidak berkewajiban mengampuni mereka. Dan yang kedua, di dalam ayat yang ke-29 dikatakan begini. Mulai dari ayat 27. Baiklah bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya, biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau kuk ditaruh padanya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Gak tahu apakah Rabu Abu yang lalu kalian ikut ada acara Rabu Abu? Ada yang ikut? Orang Kristen di mana-mana sibuk ya, bikin abu di kening. Simbol apa itu? Sesungguhnya simbol pertobatan, simbol akan pengakuan akan dosa yang berat.
Maka kalau di dalam tradisi orang Israel itu enggak digitukan memang. Orang akan duduk di atas abu atau tidur di atas abu, melambangkan pertobatan yang sungguh-sungguh. Karena itu, pikul kuk, berdiam diri, rebahkan diri dengan muka dalam debu, bertobat, itu maksudnya. Tapi di 29b kembali lagi, bunyinya agak kurang enak. Mungkin ada harapan. Maka tadi saya katakan kitab ratapan gak terlalu menyenangkan ya. Tidak seperti kitab-kitab yang lain yang biasa kita dengar dengan optimismenya yang luar biasa. Tapi mungkin ini memang karena orang ini menyadari dengan sungguh-sungguh betapa dalamnya masalah yang sekarang dialami oleh mereka karena keberdosaan mereka, sampai dia tidak lagi bisa membayangkan bahwa Allah begitu pengasih. Sehingga yang muncul adalah mungkin ada harapan. Mungkin ada harapan. Tetapi sebagai orang percaya, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kita mengaminkan senantiasa bahwa selama air mata dicucurkan di dan di sekitar Yerusalem dalam laporan perjanjian lama, tangisan, ratapan kepada Allah dan pertobatan selalu mempunyai tempatnya sendiri. Dan karena itu, selama di gereja ini, selama di mana orang percaya berdiam, di situ ada ratapan kepada Allah. Akan banyak masalah yang terjadi, akan banyak kesusahan yang kita alami. Maka ratapan dan pertobatan seperti itu selalu mempunyai tempatnya sendiri. Jadi walaupun kita tahu kita memiliki Allah yang luar biasa kasihnya kepada kita, bahkan sudah menganugerahkan anaknya, firman Tuhan hari ini tetap mengingatkan untuk tidak menjadikan anugerah Allah itu sebagai barang murahan. Jangan membuat anugerah Allah sebagai barang murahan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jika kita menarik kritik dari pendeta Presbyterian tadi yang di Amerika itu ke dalam kehidupan kita saat ini, Anda pasti lebih tahulah juga ya. Kita tahu semua bagaimana kondisi kita saat ini, di mana persoalan-persoalan terjadi, di mana masalah-masalah muncul. Kita melihat semakin hari semakin sulit membayangkan kemana arahnya ini semua. Saya tidak tahu apakah memang media sosial yang selalu saya lihat dan selalu saya perhatikan itu sudah membawa kita senantiasa kepada pesimisme yang dalam dan macam-macam. Berita televisi dibuka pun selalu mendatangkan kesedihan, kepedihan di hati kita. Masalah di mana-mana, kesusahan di mana-mana. Saudara-saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama hilangkan selalu kamus, itu oknum. Karena walaupun itu oknum, itu bisa menyusahkan semua orang. Itu bisa mendatangkan murka Allah, bukan hanya kepadanya, kepada kita juga. Dan karena itu, pastikan juga Anda bukan oknumnya. Dan setelah itu, pastikan juga bahwa sebagai orang percaya kita berkewajiban, kalau kita tahu ada yang salah, Anda mesti memberitahunya. Karena jika tidak, kesalahan itu juga adalah menjadi dosa kita. Itu kata firman Tuhan. Setidaknya berupayalah agar bukan kita yang menyebabkan penderitaan kita, bahkan menyusahkan orang lain juga. Jika kita tahu penyebabnya, bersuaralah agar kita semua secara komunal, secara kolektif, perlahan-lahan dapat memanggil Allah agar Ia berkenan mendekat. Semoga Tuhan berbelas kasih
dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami lewat firman-Mu, lewat hamba-Mu yang menyajikan ratapan di dalam kitab suci kami. Ratapan yang walau begitu getir, kami syukuri sebagai anugerah yang besar. Sebab melaluinya kami boleh disadarkan bahwa sesungguhnya memang kehidupan yang kami hidupi adalah kehidupan yang penuh dengan perjuangan. Bahkan di sana juga seringkali menjadi ajang di mana kepedihan, tangisan dan pilu berselenggara hari demi hari. Tetapi hari ini kami diingatkan bahwa dengan kesadaran akan kehidupan kami yang tidak baik-baik saja akan membuka pintu bagi kami untuk mengintrospeksi diri, bertobat di hadapan Tuhan, dan dengan itu berdoa memanggil Tuhan supaya Tuhan tidak meninggalkan kami, supaya Tuhan tetap datang dengan anugerah yang berkali-kali kami hianati. Karena itu ampunilah kami ya Tuhan untuk kegagalan kami selama ini menjadi anak-anak Tuhan. Dan izinkanlah hari-hari ke depan menjadi hari-hari di mana kami sungguh-sungguh membuktikan bahwa apa yang kami dengar hari ini, kami boleh mengingatnya dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Sebentar hamba-Mu akan berhenti berbicara, tetapi izinkanlah Roh-Mu, Roh yang kudus itu Tuhan, tinggal bersama-sama dengan kami semua, sehingga Roh itu akan terus-menerus mengingatkan kami akan firman yang hari ini kami dengarkan. Maka terpujilah Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi. Terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta, ku teruskan Kau lelahku. Tenanglah jiwaku dalam Kristus, lihat kuasanya di saat ku tenang, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta, ku
di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku merasa kau Allahku, ku merasa kau Allahku. Untuk menghantar kita memberi kurban persembahan syukur, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lagi pula, Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelimpahan di dalam berbagai perbuatan baik. Amin.
Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.